Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang dilihat dengan pandangan kasih sayang, yang pada pagi ini pula malaikat melaporkan dan menyebut nama-nama kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk lebih mengkondisikan kalbu kita, marilah kita bersalawat bersama-sama dengan membaca salawat. Di antaranya adalah salawat badar dan salawat nariyah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
lil badri ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal amamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafathim bi'adadi kulli ma'lumilak. Salawat terakhir ku ambo surang je nampak. Awak kecek kan tadi dari awal tadi bersama sama. Sallallahu ala Muhammad apal, salawat badar lai rami. Pas salawat nariyah kok batinggan jawab surang nampak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini ada dua persoalan besar yang ingin kita sampaikan. Yang dua persoalan besar ini terhubung kait dengan tarhib Ramadan. Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan? Mengapa kita perlu mengkondisikan dan menyambut bulan Ramadan? Karena dengan tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah, merugilah orang-orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan walam yufar lahu, tetapi ia tidak kunjung dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kita ini sesungguhnya orang-orang merugi. Kita ini adalah orang-orang yang celaka. Kita ini adalah orang-orang yang jauh dari kasih sayang. Apabila ketika berjumpa bulan Ramadan, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, tetapi keluar dari bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya Ramadan itu perlu kita sambut, perlu kita persiapkan, perlu kita kondisikan. Karena para ulama itu ketika Ramadan akan datang, mereka seolah berbincang dengan bulan Ramadan dan mereka berkata, Ya Ramadan, Ya Ramadan, jita ilaina bil
ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jita ilaina bil ghufran. Hafal ibu-ibu tuh? Enggak? Salawat nariyah enggak juh. Yang tadi enggak juh. Ya? Nah, tapi insyaallah artinya tahu. Ya Ramadan, ya Ramadan, wahai Ramadan, jita ilaina bil ghufran. Engkau datang wahai bulan Ramadan kepada kami membawa segudang ampunan dari Allah. Jadi karena di sana ada karunia berupa ampunan dari Allah, maka setidaknya ada dua hal besar yang harus kita persiapkan, kita kondisikan untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-taubatun nasuhu wa tasfiyatul qulub. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bertaubat dengan sungguh, kembali kepada Allah dengan sungguh. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, yang seiring dengan taubat itu kita perlu mengkondisikan kalbu, yang maknanya adalah bersihkan hati kita ketika akan menyambut bulan Ramadan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian isyarat yang disebutkan oleh Nabi di malam nisfu Sya'ban itu. Nabi mengatakan begini, yattali'ullahu ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 Sya'ban itu, malam Jumat beberapa pekan yang lalu, itu Allah menatap seluruh hambanya. Setelah Allah pandang dengan tatapan kasih sayang hamba-hambanya itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ampunkan seluruh hamba-hambanya ini illa li musyrikin au musyahin, kecuali ampunan itu tidak diberikan kepada orang musyrik dan orang yang masih bertikai, tidak bertegur sapa, masih bermasalah, tidak enak hati dengan sesama saudaranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika akan masuk Ramadan itu ada dua hal penting. Yang pertama taubat kepada Allah dan bersihkan hati kita, karena di malam nisfu Sya'ban, 2 pekan menjelang hadirnya bulan Ramadan, Allah Ta'ala sesungguhnya sudah mengisyaratkan untuk bertaubat kepadanya dan membersihkan hati kita. Jadi inilah yang perlu kita galakkan ya dalam sepekan terakhir di bulan Sya'ban ini. Mana rasanya kesalahan-kesalahan dan kekeliruan kita kepada Allah kita tuntaskan, karena taubat yang benar itu adalah ketika melepaskan diri dari segala maksiat, kemudian tidak mengulang terjatuh kepada maksiat yang sama. Lalu yang ketiga, taubat yang benar itu adalah ada tekad untuk tidak melakukan kesalahan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu 3 hal yang berkaitan dengan taubat ini, kaitannya adalah antara kita dengan Allah. Lalu pada hal yang berkaitan dengan kita dan sesama manusia, ini pula juga mesti dituntaskan sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi
Ibu-ibu pengajian, barangkali ada tak enak hati dengan ibu yang lain, selesaikan bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Bapak-bapak misalnya pengurus masjid, ada suatu ketika barangkali usulan-usulan kita tidak diakomodir atau belum diakomodir oleh kawan-kawan kita yang lain, tak perlu berkecil hati, maka berlapanglah hati kita, bermaaf-maafan jika ternyata ada masalah di antara kita. Jadi sesungguhnya hati kita ini Bapak Ibu adalah dalam tanda kutip kiblat Allah memandang hambanya. Jadi Allah itu tak memandang harta, Allah tak melihat wajah yang ganteng, wajah yang cantik, fisik yang bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memandang, tidak melihat kepada bentuk fisikmu, wala ila ajsamikum, tidak pula kepada fisikmu itu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah memandang, menghargai amal dan hati kita. Jadi ibu-ibu jangan hasad, hasud, dengki juga kita lagi. Ini nampak dalam pengajian ibu A pakai jilbab baru, muncul suuzon, iku pasti hutang kok. Misal, tapi saya tengok ibu-ibu tak ada yang seperti itu. Misalnya ada ibu-ibu jual gorengan, muncul pula suuzon, oh ini jangan-jangan minyaknya minyak jelantah ini. Kenapa? Karena minyak kini. Iya Pak, kok bapak-bapak lah yang menjawab? Ya, tentang masalah harga kok bapak-bapak yang tahu Bapak ya. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu turunan yang lain dari persoalan bagaimana kita mempercantik hubungan kita dengan Allah dalam taubat, memperindah hubungan kita sesama manusia dengan tasfiyatul qulub, maka di dalam persoalan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan turfa'ul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal kita ini secara pekanan, secara mingguan itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita dianjurkan untuk puasa hari Senin dan hari Kamis, karena pada hari itu amal-amal kita sedang diangkat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi melanjutkan, fayaghfiru li jami'i khalqih. Jadi ketika amal-amal kita itu dilaporkan oleh Allah, Allah menghargai seluruh amal-amal kita, lalu Allah berikan ampunan, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang masih memiliki masalah permusuhan, pertikaian, tidak bertegur sapa dengan sesama, itu tidak diampuni oleh Allah. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, anziru, pending terlebih dahulu wahai malaikat, tunda, jangan diangkat amal orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai. Inilah dalil mengapa kita menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Kan ada tradisi di daerah kita ini, ya, baik melalui SMS, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, kita ucapkan minal aidina wal
faizin. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada Allah mendapatkan kemenangan. Minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf, meminta maaf menjelang Ramadan ataupun Idul Fitri itu sesuai dengan sunnah Nabi, supaya kita nanti tidak menjadi seseorang yang dilaporkan amalnya kepada Allah lalu Allah menunda melihat catatan buku amalan kita itu bersebab kita masih belum bertegur sapa dengan sesama. Jadi penting itu mohon maaf, bermaaf-maafan sebelum Ramadan itu Bapak Ibu, ya. Jadi gimana caranya? Disettinglah acara yang menyenangkan. Mungkin agak payah kita mohon maaf langsung. Dibuatlah tablik akbar oleh Masjid Muhajirin sambil makan lontong pagi hari. Itu kan cara untuk memperkuat ukhuwah. Jadi jangan pula nanti di bid'ah kan kok. Tidak ada itu tablik akbar setelah subuh, nanti lanjut lagi setelah subuh bila lanjut lagi nanti waktu duha, nanti menjelang zuhur makan-makan. Tak ada tuh, tak dibuat oleh Nabi. Ini keliru nih orang yang ngomong seperti ini. Kita buat acara seperti ini, isinya sesungguhnya adalah silaturahim. Walaupun yang terhidang gulai kambing, gulai patin, gulai baung. Apa boleh Pak? Itulah mulai bebaun rasanya, lah hilang konsentrasi apa-apa. Kau mau tengok ibu-ibu. Walaupun isinya itu, tetapi walaupun yang dihidangkan itu, tetapi sesungguhnya substansinya adalah bagaimana sesama umat Nabi Muhammad ini kita guyup, kita rukun, kita akur bersama-sama kita. Sebagaimana kita rukuk dan sujud dalam salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, begitu jugalah hendaknya nanti kita berjamaah antri di pintu surga. Amin. Mau Bapak Ibu antri di pintu surga nanti? Biarlah saya di depan ya. Boleh Bu? Jadi saya di depan, pas masuk pintu itu nanti saya tutup. Payah Bapak Ibu mencari. Enggak apa-apa Ustadz, kan pintunya masih banyak. Berapa pintu surga itu Pak? Berapa? 4, 8. Kok tahu Bapak pernah masuk surga? Karena ada informasi dari hadis Nabi. Jadi pintu surga itu banyak, dan mudah-mudahan nanti layak kita dipanggil oleh Allah dari salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, Nabi mengatakan ja'akum, atau dalam riwayat lain atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Makanya menanggapi hadis ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, hazal hadis ini Nabi menyebutkan dan membahasakan kepada para sahabat, telah datang Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, aslun fi jawazi tahni'atil muslimina ba'dihim ala ba'din. Inilah hadis yang menjadi dalil bolehnya kita tahniah menyambut bulan Ramadan itu satu sama lain. Jadi misalnya kita selamat menyambut Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat tarhib Ramadan. Apapun ungkapan selamat untuk menyambut bulan Ramadan tegak di atas sunnah Nabi, karena Nabi mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak,
datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka tradisi di Arab itu Bapak Ibu, setiap satu orang berjumpa dengan orang lain menjelang bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, mereka mengatakan Ramadan Karim. Ramadan Karim. Bulan Ramadan ini banyak melimpah ruah keberkahan, kedermawanan dari Allah, lalu akan dijawab oleh orang yang diucapkan itu dengan ungkapan wallahu akram, Allah lebih mulia. Atau ada orang ya di sana kalau berjumpa dengan sahabat, jiran, tetangga, handai taulannya, mereka mengatakan Ramadan mubarak. Ramadan itu penuh berkah. Jadi tidak masalah Bapak Ibu kita mengirimkan WA, SMS ke saudara-saudara kita, apalagi orang itu mungkin selama ini tidak menegur, tidak bertegur sapa dengan kita, maka kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriyah. Mohon maafkan lahir dan batin. Nah, sampai WA tuh ke tangan dia dibacanya, lalu tak dibalasnya misalnya, itu tidak urusan kita. Ya dulu mungkin yang membaleh nanti, Allah jangan kirim-kirim ikojile, utang ang masih banyak kek den gitu kan. Nah, itu lainlah ceritanya. Kalau masalah hutang lain cerita, tapi kalau persoalan-persoalan yang terhubung kait dengan masalah kita yang tidak bertegur sapa, Nabi kita mengatakan wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Cara memecah kebekuan itu adalah hendaknya kita memulai silaturahim itu dengan mengucapkan salam. Lejoleh sampai di situ ibu-ibu. Jelas ya, taubat kepada Allah, lalu miliki hati yang bersih. Inilah modal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang pertama. Nah, lalu apa yang kedua? Yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam rangka terhib Ramadan adalah ta'allumu ahkamihi. Kita mesti belajar hukum hakam seputar apa yang kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Fal ilmu asasul amal. Karena ilmu itu adalah pondasinya amal. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Siapa saja yang beramal tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Dan di akhirat nanti Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami kumpulkan mereka bersama dengan segala amal yang ia lakukan, faja'alnahu haba'an mansura. Tapi sayang, amal yang dilakukan oleh hambaku yang aku kumpulkan itu, yang aku bawa mereka ke sini itu, kata Allah, amal-amalnya menguap bagaikan debu. Apa sebab? Di antara sebabnya adalah beramal tanpa dasar ilmu. Maka perlu kita mengilmui segala amal. Kita alas segala amal kita itu dengan ilmu. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hajat kita kepada ilmu lebih besar, lebih banyak ketimbang hajat kita kepada makan dan minum. Jadi yang terkait mengilmui apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, setidaknya mengilmui dua hal. Yang pertama, mengilmui, mengetahui hukum hakam puasa. Lalu yang kedua, mengilmui, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Itu penting.
ya. Karena ada jamaah Bapak Ibu usia 75 tahun. Saya pergi umroh dengan beliau. Berbincang sampailah kepada percakapan entah dari mana awalnya, tiba-tiba obrolan kami itu masuk ke persoalan puasa. Jadi kata bapak tuh, kalau saya Ustadz selama ini puasa itu memasang niatnya itu saya rapel di awal. Nah, jadi dirapel di awal, misalnya besok pagi Ramadan, malam ini diniatkannya sengaja aku berpuasa untuk besok dan selama 30 hari ke depan bulan ini puasa Ramadan lillahi ta'ala. Jadi setelah itu saya tak perlu meniat-niatkan lagi, kan udah pasang niat rapel di awal. Tak koji ambo Pak, mak ko kaji dari mana lo ko kaji ambo. Ya, usia ada 70 tahun, dalam perspektif mazhab Syafi'i niat yang seperti ini tidak sah. Ya, berarti yang sahnya hanya puasa hari pertama, puasa hari kedua dan terakhir sampai akhir, tidak memiliki keabsahan dalam masalah niat. Kenapa? Inilah mungkin kok salah kaji atau keliru kaji atau salah dengar pengajian. Penting kita belajar ilmu puasa ini. Kenapa? Mulai dari niat saja ulama sudah mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, niat puasa Ramadan itu harus tabyid. Apa itu tabyid? Di malam hari harus sudah terpasang niat. Kapan standar malam? Ketika matahari terbenam di waktu maghrib sampai terbitnya fajar ketika subuh. Itulah rentang malam yang di setiap malam harus kita pasang niat itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man lam yubayyitis siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak memasang niat di malam harinya, maka puasa esok harinya tidak sah. Itulah mengapa Bapak Ibu, Bilal tarawih itu kan ada bacaan-bacaan, zikir-zikir, salawat-salawat di antara 2 rakaat tarawih dan rakaat berikutnya. Itu biasanya Bilal di awal sebelum kita berdiri salat tarawih setelah Isya itu, di kampung-kampung, di beberapa tempat, di banyak tempat di Pekanbaru ini, mereka membuka kalimat zikir salawat taraddinya itu dengan ucapan rahimallahu liman nawassawm. Allah merahmati orang yang meniatkan puasa. Makanya kita pada malam itu langsung nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Jadi diingatkan. Cuma jamaah kan banyak yang tak paham makna rahimallahu liman nawassawm. Itulah maknanya tuh Pak. Jadi Bilal itu, coba tengok cerdasnya para ulama kita dulu, ya, untuk mengingatkan berniat puasa di malam hari untuk hari esok itu diselipkanlah di dalam salat tarawih, karena momennya pada saat itu orang ramai hadir. Jangan-jangan ada yang lupa, maka diingatkan oleh Bilal, ya, di saat prosesi kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam perkara niat ini, karena dia amatlah penting, setelah tabyid harus ta'yin. Apa makna niat yang ta'yin itu? Harus jelas ini puasanya. Di dalam niat itu harus dijelaskan ini puasanya puasa Ramadan pada tahun ini, bukan puasa sunat, bukan puasa nazar, bukan puasa kafarat, tetapi ini puasa wajib Ramadan. Maka disebutkan dalam redaksi berniat itu oleh ulama kita, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, ya, tentang niat fardu puasa pada bulan Ramadan hadhihi sanah, tahun
tahun ini. Oh Ustaz, kami tak hafal niatnya dalam bahasa Indonesia. Tak masalah, niatkan dalam bahasa tak hafal dalam bahasa Arab, niatnya boleh dalam redaksi bahasa Indonesia. Tak pandai bahasa Indonesia Ustaz, bahasa awak. Tak pandai bahasa awak, bahasa cu. Tak pandai bahasa cu, bahasa Mandailing. Tak pandai bahasa Mandailing, bahasa Cino. Tak pandai bahasa Cino, takbir kan sampai kali takbir. Tak pandai juga berniat, redaksi niat dengan ragam bahasa tadi, maka takbir kan sampai kali takbir. Apa sampai kali takbir tu Bu? Tak pandai dan berniat Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sindiran mati lah leh. Berniat pun tak pandai. Jadi yang pertama tabyid, yang kedua ta'yin, yang ketiga takrar. Takrar itu adalah niat itu berulang-ulang setiap malam sehingga tidak bisa niat puasa Ramadan itu dirapel dari awal. Ini penting nih Bapak Ibu. Ya, jangan seperti Bapak tadi udah 75 tahun ternyata sering setiap tahun gaya ibadah puasanya begitu. Ya. Bagaimana status puasa saya tuh Ustadz katanya? Usia lah 75 lah payah lo untuk puasa kini. Berarti kalau tidak sah mesti qada, mesti diganti karena ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz katanya? Maka karena kasihan kita kepadanya, lalu kita sampaikannya tak masalah lah Pak. Ya, kita ambil sajalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki sudah dibenarkan kok, tidak masalah. Oh baru tenang dia. Tetapi yang inti yang kita ingin sampaikan adalah mohon kita berhati-hati dalam beramal, tegakkan amal kita itu di atas dasar ilmu. Makanya kita mengaji, berkumpul, membuat kajian itu supaya amal kita ini benar nanti Bapak Ibu, supaya tidak keliru, baik dalam persoalan akidah atau yang berkait hubung dengan masalah fikih atau nanti yang terkait hubung dengan masalah tasawuf atau tazkiyatun nufus, semuanya harus tegak berlandaskan ilmu, berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena baru-baru ini dapat puluh ambu berita kaji, nyo ndak ngaji fikih, ndak ngaji akidah, langsung loncat ke ngaji tasawuf. Yang dikajinya dalam tasawuf tu mencari nama ruhnya. Apa tahu nama ruh Bapak? Ndak ya? Itu bisa tuh dicari-cari kabarnya tuh. Ya, dicari-cari dan dikasih nama. Yang anehnya lagi dulu pengajian ndak nama ruh doh yang dicarinya. Setelah tahu nama ruh tuh bisa mendeteksi nama bidadari yang akan mendampinginya di surga nanti. Kan asik juga gitu nah Pak. Bisa juga cari-cari siapa lah nama bidadari di surga nanti. Bisa jadi Siti siapa gitu kan. Cobalah cari-cari Pak, nanti kasih tahu saya. Ya. Iyo kalau masuk surga, masuk neraka, ya siapa nanti di sana yang akan menemani? Ya, naudzubillah. Jadi mohon Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mengaji baik dalam persoalan akidah, dalam persoalan fikih, dalam persoalan tasawuf atau tazkiyatun nufus, semuanya tegak di atas landasan yang benar, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau ada di luar itu jangan terpengaruh, jangan terkecoh, karena betapa banyak pada hari ini ilmu kita tidak melahirkan amal. Makanya perlu kita hal-hal yang berhubung kait dengan puasa Ramadan itu tuntaskan keilmuannya, setidaknya seperti yang saya tinggung tadi. Maka masalah-masalah seputar niat ini perlu kita mengerti. Dan selain puasa, amal yang kita amalkan di dalam bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail?
mendirikan malam-malam bulan Ramadan itu dengan salat. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan harapan kepada ampunan kasih sayang rahmat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka diampunkan dosanya yang telah berlalu. Apa yang perlu kita tahu, kita ilmui dari qiyam Ramadan ini setidaknya 3 pula. Apa yang pertama, tentang ilmu seputar salat tarawih. Jadi yang namanya tarawih Bapak Ibu, itu jumlah rakaatnya 20 kalau niatnya salat tarawih, dan itu sudah hampir menjadi kesepakatan ulama lintas mazhab, baik dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang namanya salat tarawih itu 20 rakaat. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Sa'ib bin Yazid, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Apa kata Sa'ib bin Yazid? Jika tidak salah, sahabat ini mengatakan, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab bi 20 rak'atan. Jadi sejak masa Umar bin Khattab, salat tarawih di masjid, di musalla, di langgar, di surau itu jumlahnya adalah 20 rakaat. Itu yang namanya tarawih. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa diriwayatkan dari Aisyah sebagaimana yang direkam oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi tidak pernah menambah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, Nabi tak pernah menambah salat malamnya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Bagaimana memahami hadis ini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Al-Haytami, begitu juga Imam An-Nawawi, begitu juga As-Subki mengatakan hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim ini ceritanya tentang witir. Jadi bukan 11 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah ini bukan cerita tentang tarawih, tapi ini tentang witir. Aqalluhu, minimalnya witir 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Jadi 11 rakaat dalam hadis Aisyah ini bukan bercerita tentang tarawih, tapi ceritanya tentang witir. Jelas Bapak Ibu? Sekarang bertanya-tanya Bapak-bapak, jadi macam mana kami sholat 8 rakaat tarawih plus 3 witir di Masjid Muhajirin nih Ustaz? Iya kan? Di sini 20 apa 11? Atau 36? 11. Macam mana itu? Maka untuk menenangkan hati kita, Imam As-Subki, begitu juga Imam As-Suyuti menjelaskan begini. Jadi kalau kita lacak, kata beliau, berapa sesungguhnya rakaat salat Nabi di dalam bulan Ramadan itu di malam harinya, tidak terlacak berapa total rakaatnya. Ya, paham sampai di sini Bapak Ibu? Tidak terlacak. Maka disimpulkan oleh imam-imam yang kita sebut tadi, masuk jugalah nama qiyamu Ramadan atau tarawih, di mana pada saat itu karena jumlahnya tidak berbilang, tidak berbatas berapa, karena tidak terdeteksi dalam riwayat berapa jumlah rakaat yang Nabi lakukan, maka dibuatlah sebuah formasi. Kalau bacaannya panjang, maka rakaatnya ringkas.
Kalau bacaannya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Maka kalau bacaannya misalnya panjang-panjang, ya sudah cukup 8 rakaat. Dapat pahala qiyam Ramadan insyaallah. Tambah plus witir 3. Tapi kalau bacaannya mungkin ringkas-ringkas, kita perbanyak rakaat jadi 20. Cerdasnya orang Pekanbaru, bacaan ringkas, rakaat sedikit. Kan hebat tuh Pak. Iya enggak? Bacaannya qul huwallah, rakaatnya 8 plus 3. Boleh tuh. Boleh enggak tuh Pak? Boleh enggak tuh Bu? Kan cerdas kita tuh kan? Orang dibalikkannya, ulama-ulama dulu, para ahli ibadah dulu, kalau panjang 1 juz 2 juz semalam, buat rakaatnya sedikit. Tapi kalau ringkas-ringkas bacaannya, kita perbanyak rakaat. Maka di Masjid Muhajirin diambillah jalan tengah. Diambil jalan tengah, ringkaskan ajalah bacaan dan diringkaskan pula rakaat. Jadilah daripada indah. Tapi setelah itu mintalah ke Allah, ya Allah masukkanlah aku ke surga Firdaus ya Allah. Ya, kumpulkan aku dengan orang soleh, orang yang mati syahid, para nabi, para wali ya Allah. Tapi solat tarawihnya hanya seperempat jam. Minta lu serugo yang paling tinggi, berkumpul pula dengan nabi, wali, orang soleh dan orang yang mati syahid ya Allah. Tapi saya tengok wajah Bapak Ibu nih nanti 2 juz semalam nampaknya di sini. Ya. Mana Pak Imamnya, menggigil loh Pak Imamnya Bu itu nampak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ya boleh kita ya mungkin 8 plus 3 kita amalkan itu, karena itu sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita, tak masalah. Tetapi pada intinya kita hidupkan malam Ramadan itu dengan Quran, dengan qiyam, karena di saat itulah kita sedang menjemput kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dari amal-amal dan ilmu yang kita miliki ya saat ini, inilah yang kita bawa untuk mati dan inilah yang kita pakai untuk hidup. Karena apa? Nanti yang menemani kita di hari saat dimana kita diletakkan di alam barzah, di liang lahat, itu hanyalah amal ya. Anak, harta, keturunan akan pulang, anak-anak beberapa tahun setelah itu akan lupa, pasangan hidup juga demikian, harta akan habis dibagi oleh ahli waris kita, tinggallah kita sendiri dengan amal. Jadi tidak ada yang menemani kita kecuali dengan amal. Maka bersiaplah kita dengan amal, taubatlah kepada Allah, perbaikilah hubungan antar sesama, memperbanyak ilmu atas segala amal kita, agar segala apa yang kita lakukan itu diterima atau makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, karena kegiatan kita masih padat menjelang zuhur, nanti tidak ada tanya jawab. Lagi pula saya sudah agak terganggu dengan aroma gulai di belakang. Jadi nampaknya kalau masih dilanjutkan lagi bisa bermasalah ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan bersalawat bersama-sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yuk sama-sama Bapak Ibu,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.